Bu Erni, dari mana? Saya dari kelas, Pak. Kok kayaknya ada sesuatu yang beda nih. Apakah Bu Erni mengalami hal yang hari ini berbeda gitu? Iya, Pak. Hari ini kan saya ada jam di kelas 11 IIS 2. Tadi pas di kelas IIS 2 saya kasih materi. Kebetulan saya hari ini 3 jam, Pak. Oh, terus? Jadi mereka itu saya melihatnya nggak semangat gitu, bosen gitu loh, Pak. Oke. Jadi hari ini Bu Erni mengalami hal yang di luar ekspektasi ya ketika pembelajaran. Mau nggak diskusi dengan saya? Bapak ada waktu? Oh, bisa. Saya ada kosong 1 jam ini. Kalau mau berdiskusi, ayo kita. Oh, boleh deh, Pak. Saya juga kebetulan hari ini sudah habis jamnya. Oke. Kira-kira Bu Erni kita mau mendiskusikan apa nih, Bu Erni? Itu, Pak, tadi di kelas sepertinya anak-anak kelas 11 IIS 2 itu kayak nggak semangat gitu, Pak, atas pelajaran saya. Saya nggak tahu kenapa masalahnya gitu loh. Oh, jadi ada sebuah permasalahan yang Bu Erni hadapi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas 11 IIS 2. Bisa berupa anaknya yang kurang responsif atau mungkin juga Bu Erni yang merasa hanya komunikasinya berjalan satu arah gitu ya, Bu ya? Iya, Pak. Kira-kira di akhir diskusi ini Bu Erni ingin mendapatkan apa sih? Saya tuh maunya ketika nanti ngajar lagi di kelas itu, masuk lagi, mereka itu bisa merespon saya dengan baik gitu loh, Pak. Ada timbal balik antara saya ngasih materi, mereka juga menerimanya gitu. Maunya seperti itu, aktif lagi lah antara pendidik sama siswanya. Oh, begitu. Jadi ingin menjalin komunikasi yang efektif, kemudian pembelajarannya juga berjalan dengan lancar gitu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Erni nih, bisa digambarkan nggak kondisinya yang Bu Erni hadapi itu seperti apa? Gini ya, Pak, ketika di kelas, saya masuk kelas, absen, saya tanya mereka gimana pembelajaran kemarin minggu lalu. Mereka masih bisa merespon, tapi setelah saya masuk ke materi baru, mereka sepertinya ada beberapa siswa yang cuek, yang ngobrol, saling ngobrol, ada yang malahan diem aja, tidak ditanya juga bengong gitu, gitu loh, Pak. Oh, jadi itu permasalahan yang dihadapi ya. Mungkin anaknya ada yang malas-malesan, ada yang mengobrol sendiri, ada yang tidak fokus dan sebagainya. Nah, itu kan permasalahan yang dihadapi. Kemudian kalau kondisi idealnya yang Bu Erni harapkan ketika pembelajaran di kelas itu seperti apa sih, Bu Erni? Gini loh, Pak. Ketika dalam kelas, ketika saya kasih materi, saya kasih mereka pertanyaan, mereka bisa menjawab. Mereka bisa merespon saya dengan baik gitu. Ketika saya lagi menerangkan satu materi, mereka fokus gitu loh, Pak. Fokus dengerin gitu. Nah, dan kondisi realnya nggak seperti itu yang saya dapatkan. Oh, jadi Bu Erni ingin pembelajarannya berjalan lancar, komunikasinya berjalan dengan lancar, penyampaian materinya juga tidak ada permasalahan dengan murid gitu ya. Tapi ternyata kondisi di lapangan tidak seperti yang Bu Erni harapkan gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau menurut Bu Erni ada kemungkinan atau peluang apa yang bisa dijadikan solusi dari permasalahan dari Bu Erni itu? Saya maunya gini, Pak. Karena kan saya mengajar bahasa gitu ya, Pak ya. Mungkin saya bisa kasih mereka kuis gitu, atau games, atau bermain di luar kelas. Terus juga mungkin juga saya bisa nonton kali ya, Pak ya, kayak berita gitu kan ya. Biar mereka fokus gitu, Pak. Biar mereka tertarik gitu loh. Selama ini kan mungkin saya merasa mereka itu tidak tertarik gitu, Pak. Bosan gitu. Oke. Jadi kalau mungkin ketika Ibu Erni menghadapi siswa yang males-malesan, mengobrol sendiri, tidak fokus itu, respon Bu Erni seperti apa? Ya, saya tegur, terus saya sedikit marah lah, Pak. Ya, sebetulnya sih kalau
ditegur itu cukup bagus ya Bu ya, tapi kalau misalnya sampai dimarahin, nah ini yang agak, ini Bu Erni yang agak sedikit Salah gitu ya? bukan salah sih, kontradiksi gitu ya Bu ya. Karena harusnya Bu Erni juga mempelajari dulu situasi apa namanya kondisi pembelajaran sosial dan emosionalnya murid seperti apa gitu ya. Jadi kalau bisa itu kita beri pendekatan dulu, jangan langsung dimarahin. Mungkin anak itu di rumah juga punya masalah gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk solusi yang Bu Erni tawarkan tadi dari permasalahannya itu juga sudah cukup bagus gitu ya. Mungkin anaknya bosen bisa dengan menyampaikan sesuatu yang berbeda pembelajarannya, mungkin modelnya, mungkin juga aktivitas pembelajarannya nggak hanya di kelas aja, bisa di luar, bisa di perpustakaan dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Bu Erni setelah rencana-rencana tersebut tadi yang sudah Bu Erni sampaikan, kira-kira komitmennya Bu Erni seperti apa nih dari yang rencana yang Bu Erni sampaikan tadi? Rencananya akan seperti apa? Apakah akan ditindaklanjuti atau gimana? Apakah hanya sekedar rencana saja? Gimana? Ya enggak Pak, pasti saya akan mengubah metode pembelajaran saya biar mereka tidak bosan. Itu yang pertama. Terus juga saya juga akan mungkin lebih belajar mengendalikan diri saya kan gitu. Ketika melihat siswa seperti itu ya saya tidak boleh mungkin langsung emosi gitu kan. Betul. Nah, dan saya juga bakalan mencoba metode-metode pembelajaran yang baru, cara belajar yang bikin mereka menarik di mungkin ketika masuk kelas lagi. Oh begitu ya. Itu sudah cukup bagus sih Bu. Sebenarnya saya juga ada beberapa model pembelajaran baru yang mungkin Bu Erni bisa coba, misalnya pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Bisa juga Ibu Erni bisa menggunakan project based learning, atau bisa juga mungkin dengan model-model pembelajaran lainnya gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari komitmen mengenai kapan akan Bu Erni lakukan ini, kira-kira siapa sih yang bisa menjadi rekan Bu Erni atau menjadi teman Bu Erni untuk memantau apa rencana yang sudah Bu Erni rencanakan tadi? Sepertinya saya juga akan konsultasi sama guru BK Pak di sekolah. Terus juga mungkin sama Bapak juga lah kalau Bapak memang punya waktu yang luang gitu. Oh iya, saya sih selalu siap Bu, nanti bisa berdiskusi dengan saya dan teman-teman yang lainnya. Mungkin Bu Erni merasa nyaman dan bisa memberi penguatan apakah solusi yang Bu Erni tawarkan itu bisa diaplikasikan atau diterapkan atau tidak gitu ya. Nah, jadi menurut Bu Erni diskusi ini apakah sudah sesuai dengan yang Bu Erni harapkan atau belum nih? Cukup sesuai sih Pak, karena lebih terbuka gitu loh Pak untuk pembelajaran berikutnya. Oh gitu. Oh oke, jadi sudah sesuai dengan apa yang Bu Erni harapkan dari hasil diskusi ini ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan kepada saya? Saya akan mencoba masuk kelas lagi Pak. Nanti minggu depan saya masuk kelas lagi. Di kelas itu juga saya akan coba. Nanti ketika saya apa hasilnya gitu perkembangannya, nanti saya akan diskusikan lagi sama Bapak kalau Bapak ada waktu. Oke, siap membantu Bu. Nanti ketika Bu Erni perkembangannya seperti apa, kita bisa diskusikan lagi ya. Oke, terima kasih. Maaf juga ya Pak sudah mengganggu waktu Bapak. Oke, nggak apa-apa Bu, santai saja. Saya selalu siap untuk membantu rekan sejawat yang mungkin menghadapi masalah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Aplaus.